Inilah pembimbing akademik penghisap darah dari Myanmar Utara. Dia mencuri rencana dan kehormatanku. Sudah tengah malam begini, masih berdandan tebal, seperti hantu saja. Mau menakuti siapa? Hah? Adapun yang ini, dia adalah orang dalam koneksi yang hanya tahu menjilat di tim penelitian. Gadis desa kecil yang bahkan tidak lulus SMA ini, tidak pantas untuk bahkan mengurus barang-barang Zijun. Wajahnya itu terlihat kaku dan tidak mudah didekati. Saudariku, dengarkan ini, hanya karena kamu selalu menerima semua celaan dan pukulan, mereka jadi berani mengambil kesempatan untuk menginjak-injakmu. Gelar akademik tidak menentukan kecerdasan. Memangnya kenapa kalau gadis desa kecil? Akulah yang membuat rencana untuk menyelamatkan keluarga Cheng, dan aku bahkan belum menuntut pembayaran pengetahuan dari anak cerdas lulusan jurusan keuangan Universitas Jingda milikmu itu. Kau berani menjawab kembali. Karena Anda tidak menghargai aku sebagai pijakan ini, aku juga tidak akan memaksakan diri. Aku akan memilih untuk pergi dengan sendirinya. Jiang Ning, apa kau belum puas dengan drama ini? Surat-surat sudah ditandatangani, cerai saja. Apa? Kau ini kan dari desa? Apa kau tega bercerai? Kenapa? Bahkan tidak bisa membaca tulisannya? Jangan sampai kau menyesal. Menyesal omong kosong, tuan muda keluarga Cheng ini kelihatannya tidak terlalu cerdas. Hanya demi orang bodoh seperti ini sampai mau berbuat nekat? Terlalu dibutakan oleh cinta itu tidak baik. Jika kau memohon kepadaku, aku masih bisa mengizinkanmu tinggal 1 malam lagi. Mungkin karena pemilik tubuh aslinya sangat dilindungi oleh kakeknya, jadi dia tidak pandai menilai orang, dan masih mau membantunya menyokong keluarga Cheng. Hanya dengan mendengar beberapa kalimat yang dia ucapkan, aku merasa umurku berkurang. Sungguh menyebalkan. Wajahnya biasa saja, dan dia lebih pendek dariku. Istriku yang tidak berguna ini tidak perlu kau khawatirkan. Kantor catatan sipil, kita bertemu hari Senin. Masih muda, sudah jadi janda 2 kali. Setelah mengurus dokumen dan kembali melajang, ini sangat bagus. Perfect. Zijun, bakat bisnisnya tidak biasa. Tanpa dia, apakah keluarga Cheng bisa mendapatkan penghargaan Changchong? Dia hanya tahu cara meninjau dokumen. Saya punya proposal yang dihargai oleh Tuan Muda ke-9. Nanti, seluruh ibu kota akan menjadi milikku. Tuan Muda ke-9, apakah yang kau maksud? Puncak dunia keuangan Huaguo? Tuan Muda ke-9 Shen? Oh iya, terakhir kali Anda memuji rencana yang diajukan keluarga Cheng dan bilang telah membantu mereka membalikkan keadaan. Orang yang bisa menulis rencana seperti itu tidak akan membiarkan keluarga Cheng berada dalam krisis. Paman, Anda curiga? Cari tahu siapa orang di balik Cheng Zijun. Keluarga Cheng yang bobrok itu tinggal di tempat terpencil sekali, sampai-sampai tidak bisa memesan taksi. Tolong! Ku bilang berhenti. Kalian lepaskan dia, maka aku akan melepaskan kalian, jika tidak. Aduh, hahaha. Datang lagi satu wanita cantik. Saudara-saudara, kita beruntung. Hahaha. Serang. Mencari masalah. Kalau begitu aku akan mengantarkan kalian ke rumah sakit. Jangan mendekat. Kau jangan mendekat. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Lihat saja akan kutendang kau sampai hancur. Paman tidak apa-apa? Akhirnya bertemu orang normal. Berkat bantuan pria ini. Kemampuanmu bagus juga. Kamu juga lumayan. Paman dengar tidak? Dia bilang paman hanya lumayan saja. Dengar. Kamu yang memanggil polisi? Ayo kita buat laporan bersama. Baiklah. Ayo pergi. Lagi pula tidak bisa memesan taksi, pas sekali. Bisa naik mobil polisi pulang ke rumah. Malam ini saya menemani sahabat saya jalan-jalan. Dia kabur dari rumah, tidak disangka. Bertemu bahaya, dia malah langsung pergi. Kalau tidak ada kamu, Setelah ini jauhi teman yang memanfaatkanmu seperti itu, dia akan mempengaruhi keberuntunganmu. Nona Jiang, orang tuanya ingin berterima kasih padamu. Bagaimana kalau sebentar? Hai, hanya kebetulan saja. Kalau begitu, saya pergi dulu.
tenang menghadapi masalah, kekuatannya tinggi, dan tidak sombong. Baru kali ini, saya melihat gadis yang begitu istimewa. Tadi saat membuat laporan, polisi bilang namanya Shen Jingyan. Saya punya proposal yang dihargai oleh Tuan Muda ke-9. Maksudmu, orang teratas di dunia konglomerat Huaguo, Tuan Muda ke-9 Shen? Hidup pemilik tubuh ini benar-benar bagus. Dulu, ia tanpa sengaja menyelamatkan seorang tuan tua Cheng. Dan baru saja meninggalkan keluarga Cheng, tiba-tiba dibantu oleh Tuan Muda ke-9 Shen, konglomerat teratas di Huaguo, yang sedang beraksi menyelamatkan orang. Kau Jiang Ning, istri Cheng Zijun? Gelar itu seperti tahu berjamur, bau dan lengket. Ini benar-benar kasus lama. Ya, saya. Ada keperluan apa? Untung saja, Senin saya sudah bisa meninggalkannya. Istri Cheng Zijun, siapapun yang mau, silahkan saja. Sebelumnya, kakek menentang pernikahan dini pemilik tubuh sebelumnya. Dia tidak hanya tidak mendengarkan, tetapi juga mengancam dengan mogok makan, dan lebih parahnya lagi, dia malu karena kakek adalah petugas kebersihan dan memutuskan hubungan dengannya. Jika sudah buta karena cinta seperti ini, lebih baik tidak punya otak sama sekali. Terima kasih telah bereinkarnasi, membuatku yang yatim piatu di kehidupan sebelumnya, mewarisi keluarga dari pemilik tubuh sebelumnya. Aku harus memastikan kakek hidup nyaman. Ding ding. Kakek, aku minta maaf. Aku sudah kembali. Aku dan Cheng Zijun sudah bercerai. Bercerai? Benar-benar bercerai? Apa keluarga Cheng menindasmu? Setelah ini, tidak ada yang bisa menindasku. Kakek benar, usia 20 tahun, seharusnya tidak hanya menjadi istri seseorang. Akhirnya aku merasa hidup kembali. Inilah arti reinkarnasi yang sebenarnya. Kau punya waktu untuk mengunjungiku. Lebih baik kau mencari pacar. Sudah setua ini, bahkan belum pernah menggandeng tangan seorang gadis. Memalukan. Aku adalah anti menikah. Omong kosong. Siapa bilang orang tidak perlu menikah? Kau tidak tertarik pada hubungan romantis? Lalu apa yang kau minati? Aku suka mencari uang. Ibu, apel ini harganya Rp30.000 per buah. Minumlah sedikit untuk melegakan tenggorokanmu. Apa gunanya menjaga uang itu? Kalau mati, tidak akan ada yang membawakan apel. Forbes Top 1. Banyak orang yang iri. Top 1, itu tidak lebih baik daripada memiliki istri dan anak. Kalau langit terlalu tinggi, akan turun hujan. Kalau manusia terlalu sombong, akan ada masalah. Kurasa perjalananmu mencari istri ini akan sangat menyedihkan. Bu, ini bahkan belum malam, tapi ibu sudah mulai mengigau. Hal seperti itu tidak akan pernah terjadi pada saya. Kamu membuatku gila. Bu. Paman kecil, ikuti saja kemauan nenek dong. Setiap kali kami menyuruhmu mencari bibi, ibu selalu terprovokasi olehmu. Lihat, sekarang harus mengejar lagi untuk membujuknya. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Ternyata itu Tuan Muda ke-9 Shen. Ya, kita bertemu lagi. Ini yang namanya pemilik tubuh asli itu bernasib baik. Mari kita sapa dia. Sepertinya tubuh ini tidak terbiasa bersosialisasi. Nona cantik, sepertinya kita pernah bertemu di suatu tempat. Tidak kenal? Terima kasih. Mungkinkah dia? Masa iya kebetulan sekali? Hati-hati. Oh, Bukankah kita sudah bertemu 2 hari yang lalu? dia mengenaliku? Haruskah aku mengakuinya? Tapi tadi,
Tubuh ini secara tidak sadar menolak. Lupakan saja. Lebih baik tidak memperumit masalah. Lebih baik menghormati keinginan pemilik tubuh asli. Bukan begitu. Paman, kenapa paman bisa seperti ini? Mendorong keponakan sendiri, lalu memeluk wanita cantik. Jangan bicara sembarangan jika tidak mengerti. Prioritas menyelamatkan wanita dan anak-anak, itu adalah pedoman seorang prajurit. Oh, jadi ternyata, siapapun yang berada dalam bahaya, Tuan Muda ke-9 Shen akan membantunya. Sepertinya, dia tidak mengenaliku tadi, hanya mengujiku. Syukurlah, syukurlah. Aku mengerti, terima kasih. Aduh, dari mana datangnya air ini? Suhu di rumah sakit selalu rendah, dan aktivitas fisik tadi tidak terlalu banyak. Kenapa dia berkeringat begitu banyak? Astaga, wanita ini sangat terus terang. Apakah akhir-akhir ini Anda merasa dada Anda sesak dan pusing saat bangun pagi? Dia mengerti pengobatan tradisional Tiongkok. Dilihat dari denyut nadi, ini mungkin sudah berlangsung selama 2 hingga 3 bulan. Ini adalah resep obat yang dapat menyembuhkan sindrom kekurangan yin. Petunjuk penggunaan dan dosisnya sudah tertera di sana. Nomor kontak? Jangan salah paham. Saya yang meresepkan obatnya. Jika ada masalah, hubungi saya akan bertanggung jawab. Resep yang tidak jelas asalnya ini. Baik. Terima kasih atas bantuannya. Kau menerimanya? Anda baru saja menyelamatkan saya sekali. Saya membalasnya sekali. Kita impas sekarang. Ingatlah untuk minum obat. Jika tidak, setelah 3 hari, sebelum waktu hai, Anda pasti akan pingsan. Ini adalah hukum Murphy. Jangan sampai kamu tidak percaya. Sudahlah, Ma. Jangan marah lagi. Nanti, kalau kamu tidak bisa mendapatkan istri, jangan lari-lari ke sini menangis padaku. Aku tidak bisa membantumu. Daripada menghabiskan waktu mengejar perempuan, lebih baik luangkan waktu untuk mencari uang. Lagi pula, kenapa aku harus memberikan uang kepada seseorang yang tidak ada hubungan darah untuk dibelanjakan? Pergi. Jangan tinggal di sini membuatku marah. Aku akan pergi ke sana untuk mencari udara segar. Baik, hati-hati. Pakaiannya kusam, seperti nenek-nenek kecil. Ternyata itu dia. Dia menemani keluarganya datang ke rumah sakit untuk berobat. Tapi bukannya dia mengerti pengobatan Tiongkok? Kakek, semua indikator pemeriksaan kesehatan kakek, semuanya normal, bahkan lebih sehat dariku. Ning-ning kita ini sudah besar. Ini ada 60 juta rupiah lebih untuk kuliah dan pekerjaanmu. Kakek yang menanggungnya. Tapi kakek setiap bulan, gajinya hanya beberapa juta rupiah. Baiklah, kalau begitu anggap saja ini investasi kakek padaku. 10 hari, aku akan membuat saldo ini berlipat 10 kali. Kakek percaya padamu. Karena ada kamu di sini, hatiku jadi tenang. Kakek setiap bulan, gajinya hanya beberapa juta rupiah, tapi dia menyimpan sebanyak ini untuknya. Kakek benar-benar menyayanginya. Kita pergi ke sana. Paman, Tabib Lin bilang resep obat itu ada racunnya, cepat naik. Oh, aku mengerti. Anak muda, masih terlalu naif. Memangnya ada berapa banyak wanita yang berkontribusi bagi negara dan masyarakat? Istriku sudah cukup sulit hamil. Lagi pula, kami sama sekali tidak berencana punya anak kedua. Punya anak perempuan. Sudah sangat bagus. Tidak punya anak laki-laki berarti keturunanmu akan terputus. Kontribusi apa yang dimiliki wanita? Benar-benar nenek tua yang aneh. Pikiranmu bodoh dan hanya memuja pria. Lihat saja bagaimana aku membereskanmu. Ada banyak sekali wanita hebat di dunia ini. Kalau kamu bicara seperti itu, kamu akan terlihat sangat bodoh. Sebagai seorang wanita, tapi kamu merendahkan gender ini, bahkan menanamkan pikiran itu pada anak-anak. Sungguh menyedihkan. Wah, Kamu lulusan SMA saja belum ya? Kalau berani, sebutkan beberapa wanita hebat itu. Ning,
Lebih baik menghindari masalah daripada mencari masalah. Sebaiknya kita pergi saja. Aku tidak apa-apa, kakek. Orang pertama di anatomi kedokteran kuno Huaguo, Zhang Xiugu, 1000 tahun lebih awal daripada Barat. Permaisuri Wu Zetian, yang menciptakan pemerintahan Wuzhou. Nyonya Curie, penemu radium. Marie Curie. Franklin, yang meneliti DNA. Rosalind Franklin. Berapa banyak dari mereka yang kamu ketahui? Dan juga, ada juga Jiang Ning, penulis game AAA domestik pertama. Jiang Ning, aku tahu, dia sangat hebat. Terima kasih atas pujiannya. Akulah Jiang Ning. Bodoh. Zaman sudah berubah, masih ada yang bilang wanita tidak sebanding dengan pria. Kamu mempermainkanku? Ayo pergi. Nak, kamu harus tonton video ini. Siapa yang memberikan resep ini? Ini benar-benar dukun palsu, bertindak sembarangan dengan nyawa orang. Orang yang meresepkan obat itu bilang kalau om saya mengalami kelelahan, yin qi, dan akan pingsan dalam 3 hari. Itu cuma panas dalam. Jangan percaya pada dukun jalanan. Panas dalam? Pantas saja om begitu emosional. Bagaimana kalau begini? Om minum sup oyong untuk memulihkan diri, untuk meredakan panas dalam. Wanita itu benar-benar penipu. Sudahkah kamu menyelidiki orang di balik grup Cheng? Apakah sudah ditemukan? Om terlalu banyak berpikir. Tidak ada orang hebat sama sekali. Di kantor Cheng Zijun hanya mantan istrinya, Jiang Ning, yang diizinkan keluar masuk dengan bebas. Karena dia membawa keberuntungan bagi suaminya. Tapi dia hanyalah gadis desa. Menurutku kaulah yang seharusnya makan blueberry sebagai suplemen. Blueberry bagus untuk mata. Apa maksud om? Apa kamu benar-benar tidak menyadari bahwa mereka berdua adalah orang yang sama? Siapa? Penipu wanita yang kamu sebutkan, mantan istri Cheng Zijun, yang dianggap tidak berguna. Jangan-jangan om yang buta wajah ya? Bagaimana mungkin itu terjadi? Jiang Ning selalu rendah diri dan penurut. Wanita ini berani meracunimu? Aku sangat menantikannya. 3 hari lagi. Jika kamu bisa mencarikan menantu perempuan seperti ini untukku, aku akan langsung belajar berenang. Nanti kalau aku dan menantuku jatuh ke air, kamu selamatkan dia, aku akan merangkak keluar sendiri. Kamu bahkan belum lulus sekolah menengah kan? Kalau berani, sebutkan beberapa wanita hebat. Penulis karya besar 3A domestik pertama, Jiang Ning. Aku tahu Jiang Ning, dia sangat hebat. Terima kasih atas pujiannya. Aku adalah Jiang Ning. Nona Jiang ini lagi? Kadang-kadang racun juga merupakan penawar. Kepala Insinyur Xie, kita sudah berjuang bersama selama 4 tahun. Apakah kamu benar-benar akan beralih ke keluarga Cheng? Aku akan mengusahakan dananya. Xie Huaijin, jangan sampai kamu menyesal. Aku belum tahu apakah aku akan menyesal atau tidak. Tapi kamu, Wang Shengli, akan segera menjadi orang yang kehilangan segalanya. Malah hanya merusak hati. Direktur Wang, mengapa kamu harus berhadapan dengan orang yang tidak tahu berterima kasih dan menyamakan dirimu dengannya? Aku bisa membantumu menyelesaikan pembuatan game 3A, mengajukan penghargaan Changqiong, dan menggulingkan keluarga Cheng. Mengapa kamu membantuku? Pertama, aku punya masalah dengan keluarga Cheng. Kedua, aku ingin menjadi wanita kaya. Akhirnya aku mengatakan apa yang ada di pikiranku. Lega. Oh, anak muda, benar-benar jujur, ya? Tapi, mengapa aku harus mempercayaimu? Direktur Wang, sekarang, apalagi yang layak aku tipu? Jidong, karena terlalu lama mengembangkan game 3A, dan hasilnya biasa saja, tidak ada yang mau berinvestasi, hampir bangkrut, dan aku adalah satu-satunya kesempatanmu. Nak,
Apakah kamu mengerti tentang game? Biar saya memperkenalkan diri. Nama saya Jiang Ning. Saya berumur 20 tahun, dan saya cukup mengerti tentang game. Beri saya waktu 15 menit. Anda akan melihat kesungguhan saya. Saya beri Anda waktu 15 menit. Siapa dia? Apakah dia benar-benar mampu menyelamatkan perusahaan kita? Apa gunanya cantik? Apakah dia akan mengandalkan wajahnya untuk menulis kode? Menurut saya Direktur Wang sudah seperti orang putus asa yang mencoba segala cara. Instruksinya tidak sederhana. Tinggal 15 detik lagi. 10, 9, 6, 5, 4, 3, 2. 1. Inilah kesungguhan saya. Astaga. Saat saya memberikan komputer kepada Anda, saya bahkan belum memberitahukan kata sandinya, kan? Artinya, dalam waktu 15 menit ini, Anda membuka kunci kata sandi komputer dan juga berhasil menembus firewall perusahaan kami. Genius, selamat bergabung. Senang bekerja sama dengan Anda. Saya harus menyelesaikan perilisan game ini dalam waktu 1 bulan dan mengajukan penghargaan Changqiong. Tidak masalah, kan? Menyelesaikan dalam 1 bulan dan bahkan mengajukan penghargaan Changqiong? Selain itu, masalah paling mendesak di perusahaan Anda adalah dana, bukan? Betul. Dananya agak seret, tegang. 1 miliar rupiah? Dalam 10 hari, aku akan membantumu mendapatkan 200 miliar rupiah. 10. Tetapi, aku ingin 50% saham. Membuat permainan kecil dalam 15 menit dan menyelesaikan dalam 1 bulan apa yang telah kami habiskan 4 tahun untuk membuatnya, permainan 3A, dan masih bisa menghasilkan 200 miliar rupiah? Kalau tidak mau, lupakan saja. Tanda tangani kontraknya. Mark, saya ingin kau menyesuaikan warna Tiongkok menggunakan Aurora 4.0. Restrukturisasi algoritma akan memakan waktu 2 minggu. Kalian hanya punya 28 hari tersisa. Tidak mungkin. Dulu ada celah saat DeepSeek Engine mengalami crash. Saya punya solusinya. Saya beri kalian 3 hari untuk menyelesaikannya. Bagaimana kau bisa memilikinya? Besok jam 10. Saya mau demo pos pemeriksaan Feitian. Pembagian hak cipta akan dihitung berdasarkan standar tertinggi. Xie Huaijin mengambil otorisasi mesin lama. Keluarga Cheng benar-benar tak tahu malu. Tidak apa-apa. Yang mereka miliki adalah versi 2.0, dan yang kita miliki adalah versi 4.0. Kita punya yang tidak mereka miliki. Cheng Zijun, tunggu saja paket hadiah perceraian besar dariku. Tuan Cheng, Presiden Direktur Cheng, Jidong merekrut wanita bermarga Jiang. Katanya, dia akan menyelesaikan proyek 3A dalam sebulan. Siapa tepatnya? Saya hanya dengar dia bermarga Jiang. Ngomong-ngomong, Presiden Direktur Cheng, bukankah mantan istrimu juga bermarga Jiang? Jika itu Jiang Ning, kalian bisa tenang. Dia hanyalah orang yang bahkan tidak lulus sekolah menengah, tidak akan bisa membuat masalah besar. Jidong Games berada di ambang kebangkrutan. Jika Jiang Ning ikut campur, apakah rencana akuisisi akan berubah? Wang Shengli. Oh, Wang Shengli, kau masih punya sedikit harapan. Tapi sekarang kau sama sekali tidak punya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Dia lulusan yang berbakat, tapi malah dibohongi oleh gadis desa kecil. Bodoh. Besok adalah hari Senin. Aku sudah tahu, gadis desa kecil ini tidak berani datang. Wow, wanita yang cantik. Dia juga datang ke kantor catatan sipil. Apakah dia mau bercerai? Jalan. Kenapa terdiam? Orang ini sepertinya bodoh, ya? Jiang Ning, kau mengubah penampilanmu untuk merayuku? Aku datang ke sini hari ini untuk bercerai, bukan untuk memungut sampah. Dia jelas mencintaiku setengah mati, bukan hanya begadang membantuku meninjau kontrak dan proposal, bahkan bermanja-manja, dan menunjukkan kelemahannya padaku, memintaku seperti pengikut yang setia. Jiang Ning, di mataku, kau hanyalah badut yang mencari perhatian. Tunggu sampai aku mendapatkan kontrak Shenxi.
dan penghargaan Changcheong, meskipun kau berlutut memohon padaku, itu tidak akan berguna. Alasan perceraian? Dia berselingkuh. Tidak ada anak, tidak ada sengketa harta. Dua hal ini, aku pasti akan mendapatkannya. Paman, Bibi, kenapa kalian datang? Pasangan yang gila ini sudah bertahun-tahun tidak berhubungan dengan kakek. Sekarang mereka mau berbuat ulah apa? Lama tak jumpa, Ning Ning. Aduh, memang keluarga kaya membuat orang makin terawat. Lihat aura keanggunanmu sekarang muncul. Cepat, ayo, duduk, duduk. Hei Ning Ning, kenapa keponakan ipar tidak datang? Ternyata ini yang kalian tunggu, kami sudah bercerai. Tidak mungkin kan? Apa-apaan leluconmu ini? Kenapa urusan besar perceraian? Ini tidak kamu diskusikan dulu dengan kami? Dia selingkuh. Namanya juga laki-laki. Kalau punya uang, wajar saja selingkuh. Kamu bisa menikah dengan keluarga Cheng. Itu adalah kehormatan yang luar biasa. Cih. Dongseng ini memang merasa paling benar. Jiang Dongseng, coba lihat apa yang sudah kamu katakan. Dan kamu juga, jika hari ini Dongseng yang berselingkuh, apa kamu akan mengatakan hal yang sama? Aduh, ayah terlalu polos. Betapa sulitnya bagi orang biasa untuk menikah dengan keluarga kaya raya. Apa ayah tahu? Tidak ada yang sulit. Apa katamu? Aku bilang mengalahkan keluarga Cheng. Tidak ada yang sulit. Oh ya ayah memanggil kami hari ini. Ada urusan apa? Rumah di zona sekolah tempat kalian tinggal itu, pindahkan data kependudukan Jiang Ning ke sana, agar dia mudah masuk dan ikut ujian sekolah. Apa maksudnya ini? Dia, yang orang luar, punya hak apa untuk mendaftarkan data kependudukannya di rumah kita? Ning Ning bukan orang luar, dia... Apa dia punya hubungan darah dengan Dongseng? Rumah kita bukan tempat sampah. Kamu bilang siapa sampah? Dongseng, coba katakan sesuatu. Ayah, keluarga kami selalu Sufang yang membuat keputusan. Kalian berdua benar-benar tidak tahu balas budi. Rumah itu adalah mas kawin yang Tuan Besar Cheng berikan untuk Ning Ning. Kamu benar-benar tidak tahu balas budi. Dasar orang tua tidak berguna. Hak apa yang kamu punya sampai memukul suamiku? Hah? Si Sufang. Ini adalah utangmu pada kami. Aku akan bertanya padamu sekali lagi. Kau akan bantu atau tidak? Ayah juga tahu, sekarang aku menumpang hidup di rumah Sufang. Aku anggota keluarga He. Oh, kau He Dongseng. Aku akan memutuskan hubungan denganmu. Bagus sekali, memutuskan hubungan dengan kami senang. Kalian akan menyesal. Memutuskan hubungan dengan kerabat miskin sepertimu, kami sangat senang. Mana mungkin kami menyesal? Konyol. Kalau begitu, ya, akhirnya punya kesempatan untuk lepas dari mertua ini. Kalau begitu, tanda tangani saja. Tidak kusangka, aku memelihara dua orang yang tidak tahu terima kasih. Tapi lebih baik melihat ini lebih awal, ya sudahlah. Bagaimanapun, mereka anak kandung, wajar jika enggan melepaskan. Mari kita bicara hal yang lebih santai, kakek. Kakek? Bagaimana menurut kakek tentang tanah kita ini? Ini sangat bagus, meskipun aku sudah meninggal. Aku tidak akan pernah meninggalkan tanah ini. Setelah itu, kita akan membeli tanah ini, membangun rumah kita sendiri, dan mempekerjakan dua pengurus rumah tangga. Selama setahun ini di keluarga Cheng, saya belajar banyak. Setelah ini, kakek tinggal menikmati hidup saja. Nenek, semua ini salahku. Karena terlalu banyak bicara. Wanita itu pasti penipu. Ini hari ketiga. Bagaimana jika dia benar-benar pingsan? Apa yang harus kita lakukan? Paman kecil pasti baik-baik saja kan? Haotian? Paman kecilmu benar-benar tidak akan terjadi apa-apa kan? Nenek jangan khawatir, aku akan meneleponnya. Cepat telepon. Tidak ada yang mengangkat. Dia pasti pingsan. Cepat telepon ambulans. Baik-baik, Nenek. Ma, Haotian, apa yang kalian lakukan di sini? Nah. Paman, apa paman belum minum obat pelindung jantung yang diberikan tabib Lin? Nanti ku makan. Ini belum jam 9 kan? Jangan bicara lagi. Makan dulu sayurnya. Makan sayur? Ma? Menunggu saja itu membosankan tahu. Ambil ini.
Tuang sendiri. Paman kecil, apa paman? Benar-benar baik-baik saja? Sekarang baru peduli padaku? Akurat atau tidak, nanti juga ketahuan kan? Tepat jam 9, situasi berbahaya sudah berlalu. Sudah kubilang paman, kecil tidak akan kenapa-kenapa. Wanita itu benar-benar pembohong. Paman kecil, Jing Nian, cepat panggil ambulans. Dokter, Tuan Shen ini adalah kelelahan Qi dan Yin yang sangat parah. Anda membawanya terlalu terlambat. Paru-parunya rusak parah. ternyata benar seperti yang dikatakannya. Cepat hubungi gadis kecil itu, dia bisa menyelamatkannya. Baik. Bagaimana? Tidak ada yang mengangkat. Telepon lagi? Gadis kecil itu sudah terhubung belum? Dia bahkan tidak mengangkat teleponnya. Jika Jing Nian sampai terjadi sesuatu, apa yang akan terjadi pada keluarga Shen nanti? Tuan Shen, tinggal di kamar ini? Kau? Tuan Shen, tinggal di ruang perawatan ini. Kau? Menantu impian. Setiap detik yang terbuang hanya akan menambah bahayanya. Sudah waktunya melakukan purna jual. Nyonya besar, apakah Nona Jiang ini tidak terlalu muda? Lin Fuhua memang lebih tua, sudah sangat renta, pikun sekali, bahkan tidak bisa membedakan antara api internal yang berlebihan dan kekurangan energi Yin. Benar juga. Nona Jiang, bagaimana putraku? Kau pasti punya cara untuk menyelamatkannya, iya kan? Kondisinya tidak terlalu parah, organ internalnya tidak terluka. Jika segera dilakukan akupuntur, ia bisa siuman kembali. Akupuntur, ia akan siuman kembali. Mengapa kedengarannya begitu mudah di mulutnya? Nona muda, apakah kau punya izin praktik medis? Akupuntur. Aktingnya cukup meyakinkan. Biar saya jelaskan. Ya, praktik medis tanpa izin itu termasuk tindak kriminal. Lagi rumah sakit kami belum. Melapor ke polisi, cepatlah pergi. Daripada nanti membuat malu. Izin praktik medis. Izin apoteker. Izin pengobatan Tiongkok. Semuanya tersertifikasi oleh Huaguo. Dahulu, karena tertarik pada budaya Huaguo, pengobatan Tiongkok adalah salah satu yang saya pelajari. Baik, walaupun kau punya izin, saya seorang dokter medis dari Melian Aobang, bahkan tidak berani melakukan operasi tanpa ECMO, tapi kau berani langsung melakukan akupuntur? Saya sarankan Anda, jangan hanya demi memuaskan keinginan sesaat ini, merenggut nyawa orang. Dr. Shu, ya? Ya. Dari sudut pandang mana Anda menyimpulkan bahwa keterampilan medis saya buruk? Sampai bisa merenggut nyawa orang? Saya? Usia saya? Penampilan? Saya? Kembalikan dokumen saya. Saya akui, saya memang muda dan cantik, tetapi Anda sebagai seseorang yang berpendidikan tinggi, lulusan luar negeri, seharusnya juga pernah mendengar huaxia. Ada sebuah idiom yang disebut bakat luar biasa, bukan? Orang yang benar-benar hebat, dia akan mengakui kehebatan orang lain, bukan malah terus-terusan meremehkan dan iri. Iri? Saya dokter medis Melian Aobang, seorang dokter loh. Saya iri pada Anda, saya iri. Dr. Shu, di atas langit masih ada langit. Orang yang tidak bisa Anda selamatkan, apakah lantas Anda berkata, Nona Jiang juga tidak bisa mengobatinya? Baik, Nyonya besar. Kalau begitu, saya seseorang bermarga Shu akan berpegang pada perkataan ini. Jika Nona Jiang bisa membuat Tuan Shen sadar seketika, mulai sekarang saya akan meninggalkan marga Shu saya akan bermarga Jiang dan menjadi anaknya. Meninggalkan marga Zhu dan bermarga Jiang? Ya. Berani bertaruh sebesar itu? Apakah Anda serius? Saya seseorang bermarga Shu, selalu menepati janji. Baiklah. Kalau begitu, tunggulah mengganti marga Anda. Saya butuh ruangan steril. Saat saya melakukan akupunktur, tidak boleh ada orang lain di tempat ini.
Wajah ini memang tampan. Orang biasa jarang sekali bisa melihatnya, tapi dalam beberapa hari ini, aku sudah melihatnya 3 kali. Otot-otot yang terbentuk sempurna ini menunjukkan bahwa dia adalah seorang ahli bela diri. Hanya saja, apa yang telah dia lalui? Mengapa ada begitu banyak bekas luka di tubuhnya? Jarum emas penarik titik akupunktur, warisan lebih dari 3.000 tahun. 1 jarum untuk yin, 1 jarum untuk yang, membentuk daging dari tulang. Jarum emas keluar, dan kehidupan akan muncul. Ini di mana? Jiangning. Jiangning. Nona Jiang, Bagaimana kondisi paman saya sekarang? Melihat wajah Nona Jiang, saya khawatir. Dia sudah tidak apa-apa. Pi, hebat sekali, memang pantas menjadi menantu idaman yang saya pilih. Dr. Shu mungkin masih tidak percaya, seolah saya ini sedang bermain-main. Ayo kita masuk. Nak, apakah kamu puas dengan hasil yang kamu lihat? apa yang kamu katakan? Bukankah kamu bilang dia sudah sadar? Situasi apa ini? Oh, Perhatikan baik-baik, anak penurut. apa-apaan pura-pura misterius ini? Paman, kamu sudah sadar? Nak. Ini semua berkat Nona Jiang. Ternyata, tadi itu bukan mimpi. Kamu yang menyelamatkanku. Saya, Shen, berutang nyawa padamu. Aku Shen. Aku berutang nyawa padamu. Tidak perlu berlebihan, tidak perlu bicara soal budi. Itu harga yang berbeda. Selama setengah bulan ke depan, Anda perlu terus mengonsumsi obat tradisional untuk menstabilkan kondisi. Nak, kali ini menyangkut hidupmu. Walaupun kau sangat membenci obat tradisional ini, kau harus... Baiklah. Kali ini, aku pasti akan mengikuti semua anjuran dokter. Bu, berikan dia biaya konsultasi. Baik. Gadis ini benar-benar bisa mengendalikan Jingnian kita. Andai saja dia bisa merawatnya dan menikah dengan Patuh, itu akan bagus. Terima kasih. Bu, sudah membelanya? Shen Jingnian, oh Shen Jingnian, aku rasa kau akan jatuh kali ini. Nona Jiang, mungkin Anda belum tahu. Anakku adalah Shen Jingnian, pemimpin grup Sensi. Identitasnya sangat berharga dan kesehatannya. Situasi ekonomi Huaguo. Hari ini, keahlian medis Anda sudah terlihat jelas. Saya berharap saya dapat merekrut Anda menjadi dokter pribadinya. Anda atur dia dengan baik, bertanggung jawab penuh atas dirinya. Saya menolak. Nona Jiang, jika Anda setuju dengan permintaan saya, syaratnya Anda yang tentukan. Ibu, Saya pernah memeriksa bahwa tanah milik kakek kebetulan ada di tangan keluarga Shen. Kakek pernah berkata, ia ingin tetap tinggal di sana sampai ajal menjemput. Saya mau daerah Beijiao, tanah tempat akan dibangunnya resor itu. Gadis kecil, permintaanmu ini sangat besar sekali. Baik, saya setuju. Anda punya keberanian, saya suka. Sepakat. Anda tidak punya keberatan, bukan? Dia tidak keberatan. Ternyata memang calon menantu impian saya yang bisa mengendalikan putra saya. Hao Tian, antar Nona Jiang. baik. Bu, Jiang Ziming,
kenapa tidak memberi jalan untuk ayah Jiang? Nona Jiang, selamat. Di usia muda, Anda sudah punya anak sebesar itu. Silakan. Nak, Anda diselamatkan. Nikahi saja dia. Itu adalah balas dendam, bukan membalas budi. Anak nakal. Kalau saja kamu baru saja kembali dari ambang kematian, aku benar-benar akan menamparmu dengan mulut besarmu itu. Saya tidak akan mengganggu tujuan saya demi siapapun. Transaksi akta tanah Anda telah selesai. Nyawa Tuan Muda ke-9 Shen. Sebanding dengan tanah ini. Dalam beberapa hari, saya bisa menjadikannya proyek investasi 200 miliar rupiah. Selamat siang, Direktur Wang. Direktur Wang. Dia juga bilang akan membantu menyelesaikan kekurangan dana. Sudah berhari-hari berlalu, dananya. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat dijangkau. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat dijangkau. Nona Jiang ini, apa jangan-jangan dia membawa data, lalu kabur? Halo, Linda, sudah kukatakan, aku akan mencari cara mengatasi dana itu. Apa? Direktur Wang, jangan terlalu sedih. Aku sudah tahu. Jiang Ning bukan penipu. Astaga. 1, 2, 3, 4, 9. 9 digit, 200 miliar rupiah. Aku punya firasat. Tahun ini Nona, Jiang pasti akan memimpin Jidong meraih penghargaan Changkyong. Proposal keluarga Cheng sangat inovatif. Kesempatan kerjasama bisa kita berikan kepada mereka. Paman, ini obat hari ini. Rapat selesai sampai di sini. Bagaimana situasi Jidong sekarang? Kudengar, ada seorang wanita bernama Jiang yang bergabung, tapi aku tidak tahu detail informasinya. Nona Jiang? Itu kamu? Jika kamu dan dia benar-benar orang yang sama, melihat sifatmu, perceraian kali ini pasti akan menjadi serangan balik, membuat keluarga Cheng mendapatkan balasannya. Cheng Zijun akan segera menyesal. Jangan terburu-buru memutuskan mitra kerjasama. Paman, kamu tidak memposting apapun di media sosial selama setahun. Kenapa belakangan ini memposting 2 kali? Kenapa? Kamu sedang berkencan? Paman. Darah. Perlu kuhubungi ayah Jiang? Sudah diminum. Oh. Akhir-akhir ini bagaimana kondisi tubuhmu? Jauh lebih baik. Hanya saja hari ini aku batuk darah sedikit. Berbaring. Buka bajumu. Baik. Apa yang akan ayah Jiang lakukan? Ini kan kantor. Hebat sekali bermainnya. Ada dokter Jiang di sini. Pergilah lihat bagaimana persiapan tender. Baik. Paman kecil, manfaatkan kesempatan ini. Tunjukkan penampilan yang terbaik ya. Rona wajahmu sudah jauh lebih baik. Oh. Santai. Singkirkan tanganmu. Direktur Cheng,
Saya dengar mitra kerja keluarga Shen belum ditentukan dalam rapat mereka. Rupanya, saya harus melakukan sesuatu. Tidak peduli seberapa kecil masalahnya, atau seberapa besar hambatannya, menyiapkan uang pelicin yang cukup tidak pernah salah. Siapkan mobil, kita pergi ke keluarga Shen. Apakah proposal dari keluarga Cheng mendapat bantuan dari mantan istrinya? Mungkin saja. Saya dengar mantan istrinya membawa keberuntungan besar. Anda tahu bukan itu yang saya maksud. Apakah kedatangan orang berpengaruh bermarga Jiang di Jidong ada hubungannya dengan Anda? Itu bukan masalah yang seharusnya dikhawatirkan oleh seorang pasien, Tuan Shen. Bagaimana hasilnya? Sebentar. Tuan Shen, kondisi tubuh Anda sangat baik. Pemulihan juga cepat. Denyut nadi stabil, tapi detak jantung sangat tinggi. Ini aneh. Tuan muda ke-9 Shen, apakah Anda ada di dalam? Suara ini adalah Cheng Zijun. Jangan biarkan dia melihatku. Jangan biarkan dia melihatku. Apa kau tidak tahu tata krama? Saya akan segera pergi. Siapa itu? Yun, Tuan Yun. Nona Jiang sudah berusaha keras. Apa kau mau minum? Bagaimana kalau kubuatkan secangkir untukmu? Tidak perlu, aku bawa sendiri. Memang harus Coca-Cola. Direktur Cheng, apa maksudmu ini? Kau anggap grup Shenxi tempat apa? Kau anggap Tuan Muda ke-9 Shen itu orang apa? Kau sangat mengecewakanku. Kekuatan Nona Jiang tidak bisa diremehkan. Penawaran keluarga Cheng akan berakhir besok. Menurutmu, apa aku masih harus memberikan kesempatan kepada Cheng Zijun? Jidong akan memiliki rencana yang lebih menarik. Sampah seharusnya dibuang di tempat sampah. Aku sudah memodifikasi resep obatnya sedikit. Setelah ini makan sesuai dengan ini. Baik. Pemicu muntah darah adalah hal ini. Americano dingin tidak boleh diminum lagi setelah ini. Itu berlawanan dengan resep obatnya. Sama seperti Coca-Cola dan antibiotik, prinsipnya sama. Sudah larut? Aku pergi dulu. Nona Jiang, setelah ini, panggil aku Shen Jingnian. Nyonya Tua Shen, Tuan muda ke-9 tidak boleh lagi mendapat suplemen sebanyak ini. Jika terus-menerus mengonsumsi suplemen sebanyak ini, ditambah dengan pantangan, ia akan mengalami penahanan energi berlebihan. Berikan suplemen, buat darahnya bergejolak. Saya tidak percaya, dia bisa menahan diri untuk tidak mencari wanita. Dia adalah ibu kandungnya, begitu panik ingin cepat menikahkannya. Jiang Ning, kamu benar-benar mengikutiku sampai ke keluarga Shen. Seperti hantu gentayangan, mengapa dia masih berkeliaran di sini? Apakah keluarga Shen milik keluargamu? Aku bukan truk sampah, aku tidak akan repot-repot melacak dan membersihkan sampah. Kau berani memukulku? Itu salahmu sendiri. Cheng Zijun, karena kau sendiri yang mencari masalah, jangan salahkan aku jika aku memberimu pelajaran. Direktur Wang, tender keluarga Shen, Jidong juga ikut. Sebelum jam 5 besok sore, aku akan memberimu proposal. Sampah memang seharusnya dibuang ke tempat sampah. Asisten khusus Gao, beli beberapa krat soda, dan letakkan di kantorku. Letakkan juga di mobil. Bisa berbisnis
bisa bermain game. Saya mau pinggiran utara Bei, tanah untuk membangun resor itu. Jidong punya proposal yang lebih menarik. Bisa ilmu medis dan bisa berkelahi. Ada berapa banyak sisi dirimu yang belum saya ketahui? Kalah lagi. Ayo main sekali lagi. Hah? Sekali lagi. Sudah lama saya tidak pernah kalah, tidak enak. Tidak mau main lagi. Jangan pergi, ayo main sekali lagi. Saya sudah menang dari Anda 3 kali dengan satu karakter, Anda main lagi juga akan tetap kalah. Nona Jiang, Shen Jingnian, Anda sengaja datang ke sini mencari saya? saya datang untuk melihat berapa banyak potensi keuntungan yang hilang yang telah disebabkan oleh tanah yang diberikan ibu saya kepada Anda bagi keluarga Shen. Keangkuhan pria yang menyebalkan, tidak mau mengakui, ya, satu bidang tanah, ditukar dengan nyawa tuan muda ke-9 Shen. Sangatlah sepadan. Lalu bagaimana dengan Anda? Berkeliaran di luar selarut ini. Sejauh yang saya tahu, proposal penawaran Jidong belum diajukan. Shen Jingnian, Anda tahu, rasanya memenangkan pertandingan di detik terakhir? Saya menantikan Jidong mengeluarkan jurus andalan. Ini hanyalah jurus combo pertama. Besok adalah batas waktu penawaran. Keluarga Shen, apa ada pergerakan dari pihak Jidong? Menurut informasi yang saya dapat, belum ada. Sepertinya mereka sudah menyerah. Pesanan kerjasama dengan keluarga Shen kali ini pasti menjadi milik kita, grup Cheng. Suruh Departemen Humas membocorkan informasi kepada wartawan. Besok kita pergi ke keluarga Shen, menunggu hasilnya. Siap. Nona Jiang, kalau begitu, pertemuan tender besok, apakah Anda akan ikut? Ikut. Saya ingin melihat dengan mata kepala sendiri Cheng Zijun dipermalukan. Sore ini sudah pertemuan tender. Batas waktu penawaran siang ini. Bagaimana persiapan proposal Jidong? Saya akan meminta asisten khusus Gao untuk mempercepatnya. Paman, asisten khusus Gao bilang proposal game Jidong baru saja diterima dan sudah dikirimkan kepada Anda. Jidong mengirimkan proposalnya. Di detik terakhir, apakah ini akan berhasil? Prospek grup Cheng sungguh tak terbatas. Ya. Direktur Cheng, muda dan menjanjikan. Licik dan hina. Perusahaan Anda hampir bangkrut. Hanya bisa menghina. Kau. Direktur Cheng benar. Dunia bisnis seperti medan perang. Semuanya dibuktikan dengan kemampuan. Keluarga Cheng begitu percaya diri, hati-hati akan berbalik merugikan Anda. Mengapa kau di sini? Yang Ning, apa yang kamu lakukan di sini? Perkenalkan kepada semuanya, ini adalah mantan istri saya. Kenapa kamu membantuku? Pertama, saya punya urusan dengan keluarga Cheng. Kedua, saya ingin menjadi wanita kaya. Keluarga Cheng bisa bangkit lagi, pasti karena Nona Jiang, ya? Tapi sekarang, setelah berhasil, justru kamu mengusirnya, dan bahkan menyangkal semua kontribusinya di mata publik. Dia hanyalah gadis desa yang bahkan tidak menyelesaikan SMA. Selain membawa keberuntungan dalam bisnis, dia hanya cocok sebagai maskot. Kemampuan apa yang dia miliki untuk menyelamatkan keluarga Cheng? Pikiran kuno, sempit, kejam. Cheng Zijun, karena kamu begitu meremehkan saya, beranikah kamu bertaruh? Siapa yang akan mendapatkan kerjasama ini? Jika kamu kalah, berikan saya 20% saham keluarga Cheng. Jika saya kalah, saya tidak akan pernah mengganggumu lagi seumur hidup ini. 20%? Kamu gila.
Selama 1 tahun saya menikahimu, keluarga Cheng bangkit karena saya. Saya pergi tanpa membawa apapun. Apakah saya tidak pantas mendapatkan 20%? Ternyata dia pergi tanpa membawa apapun, berkat keberuntungannya. Benar, aset keluarga Cheng meningkat berkali-kali lipat. Tuan muda ke-9 Shen sudah tiba. Tuan muda ke-9 Shen sudah datang. Kamu yang umumkan hasilnya untukku. Aku tidak akan menampakkan diri. Semuanya, mohon tenang sebentar. Selamat sore semuanya. Saya Yun Hao Tian dari Grup Shenxi. Saya yang akan mengumumkan hasil tender kali ini. Perusahaan yang memenangkan tender kali ini adalah Perusahaan yang menang sudah pasti grup Cheng kita. Jiang Ning, hanya kamu, gadis kampung yang bahkan tidak lulus SMA. Dengan apa kamu mau melawanku? Tanggung akibat kekalahanmu. Bukankah Direktur Yun belum mengumumkan hasilnya? Direktur Cheng yakin sekali, tidak takut jadi bahan tertawaan? Siapa di sini yang tidak tahu bahwa Tuan Muda ke-9 Shen berniat bekerja sama dengan Direktur Cheng kita? Itu sudah menjadi topik hangat selama beberapa hari. Direktur Yun, jangan membuat kami penasaran lagi, cepat umumkan saja. Rencana game Jidong menggabungkan elemen warisan budaya, itu lebih bernilai pasar daripada keluarga Cheng. Seseorang yang bisa menyelamatkan keluarga Cheng, tentu saja bisa membuat game Jidong bangkit kembali. Perusahaan yang memenangkan tender adalah Game Jidong. Kau bercanda? Game Jidong, bukankah mereka sudah bangkrut? Aku tidak bercanda. Game Jidong 20% saham. Ingat untuk menyiapkannya. Kalau begitu, silakan perwakilan dari Game Jidong ikut saya untuk menandatangani kontrak. Mungkinkah kamu bos besar di balik layar game Jidong? Jadi, kaulah otak di balik Jidong? Pemegang saham misterius Jidong adalah ayah Jiang dan Jiang Ning. Kau benar-benar tidak menyadari kalau mereka berdua adalah orang yang sama? Ternyata paman kecil sudah lama mengenalinya. Benar-benar jatuh hati ya. Direktur Cheng. Bagaimana rasanya bekerja sama dengan keluarga Shen? Direktur Cheng? Direktur Cheng, mengapa Anda tidak berbicara? Apakah Anda terlalu gembira dengan kerjasama dengan keluarga Shen itu? Keluarga Cheng kalah dari Jidong. Cheng Zijun, ini hanyalah permulaan. Jiang Ning. Siapa wanita cantik itu? Apa dia tidak tahu kalau lift ini khusus untuk Tuan Muda ke-9? Tapi dia tidak diusir oleh Tuan Muda ke-9. Dia bahkan memberinya tempat. Benar. Tunggu sebentar. Saat pertemuan itu, dia diam saja seperti patung Buddha. Tidak kusangka Tuan Muda ke-9 Shen sekarang malah memberi tempat duduk. Pulang? Hah? Mengapa menanyakan itu? Tidak mungkin kebetulan searah, kan? Aku akan mengantarmu. Sengaja mengantarku pulang? Selamat atas Jidong. Hari ini mendapat kesempatan kerjasama. CK, mengalihkan topik pembicaraan, sepertinya dugaanku benar. Pikiran CEO yang dominan, ternyata mudah ditebak juga. Keluarga Shen memang tahu cara memilih. Laki-laki, bibirnya sudah tak bisa menahan senyum, tapi masih saja berpura-pura. Bagaimana kalau kita berdua tanding 2 ronde game? Baiklah, ayo. Tuan Muda ke-9 ini punya hasrat bersaing yang aneh. Pantas saja apapun yang dilakukan selalu berhasil. Lihat ekspresinya, jangan-jangan dia mau marah lagi? Sudahlah, hari ini suasana hatiku sedang baik, aku akan merayumu sedikit. Kemajuanmu hari ini cukup pesat, lumayanlah. 1 ronde lagi. Ai. Kenapa orang ini keras kepala sekali? Jeda combo seranganmu 0,5 detik. Serangan pamungkasmu ada jeda waktu, datang lagi pun kau tetap kalah. Lalu bagaimana caranya agar aku bisa menang darimu? Wah, jarang sekali terjadi. Bos besar Hua Guo, Tuan Muda ke-9 Shen, bersedia merendahkan diri, bertanya padaku. Cara bermain game?
Game pertarungan, mengandalkan prediksi dan pemahaman, ditambah lagi kemampuan operasimu harus bisa mengimbangi kecepatan berpikirmu. Tunggu, jika aku menang, kau harus berjanji memenuhi satu permintaanku. Begitu percaya diri? Baiklah. Tidak seru. Baru keluar setelah sekian lama? Hanya kalah beberapa ronde game. Apa segitunya? Aku kira kau sudah pulang. Stres dan kekesalan yang tertahan, mudah menyebabkan stagnasi hati dan ki, tidak baik untuk pemulihan kondisi kesehatan. Ayo, aku ajak kau makan malam. Semuanya sayuran, ya? Bagaimana kau membantuku menghemat uang? Kau benar-benar orang yang sangat baik. Tiram di tempat mereka enak. Pesan 10. Tiram mengandung seng untuk membantunya memulihkan diri. Baiklah, aku menurutimu. Itu saja, Pak. Satu tusuk jamur ini harganya Rp3. Tingkat keuntungannya 12% lebih rendah daripada catering senshi. Tingkat kepedasannya pas. Teksturnya sedang. Ini terhitung sebagai produk berkualitas tinggi yang diproduksi tidak standar. Pantas saja dijuluki hiu finansial, makan tusukan sate saja masih memikirkan pendapatan. Jangan bergerak. Ada apa? Ada sesuatu di kepalamu. Ini anggur apa ya? Keras sekali. Jangan minum ini, kamu masih minum obat. Alkohol dicampur air, apa bagusnya? Tanah ini, apakah ini untuk kakekmu? Ya. Nama saya diberikan olehnya. Di bawah kuil leluhur, hati yang tertahan, tenang seperti dewa, urusan manusia stabil. Kakekmu sangat mencintaimu. Saya anak yatim piatu. Tepat di tepi sungai di depan sana. Saya ditinggalkan di sana. Kakek yang menemukan saya, lalu membesarkan saya. Maafkan saya tidak tahu. Tidak apa-apa. Di kehidupan sebelumnya, saya dibesarkan di panti asuhan. Namun di kehidupan ini, saya memiliki kakek. Saya sangat bahagia. Dan juga sangat bersyukur. Oleh karena itu, saya harus bekerja keras menghasilkan uang, karena saya tidak boleh lagi membiarkan kakek diintimidasi orang lain. Lalu bagaimana denganmu, Shen Jingmian? Untuk apa kamu menghasilkan uang? Untuk apa kamu menghasilkan uang? Kenapa aku harus menghasilkan uang? Hanya untuk dihabiskan pada orang yang tidak memiliki hubungan darah denganku? Apa gunanya menimbun uang? Kalau nanti kamu sudah meninggal, bahkan tidak ada yang mau membawakanmu apel? Apa gunanya? Sepertinya uang memang tidak terlalu penting. Lalu kamu? Bagaimana menulis namamu dalam karakter tradisional? Hei, kau langsung menggenggamnya? Jing adalah benang vertikal.
Ada benang vertikal baru ada tindakan. Ketika benang lurus, orang akan stabil. Mereka bilang nama adalah mantra terpendek. Pantas saja kamu terlihat tua. Jika kamu tidak mengatakannya, aku kira kamu sudah 40 tahun. Kita hanya beda 10 tahun, tidak banyak. Itu, permainan Chengxi, akan segera diluncurkan. Aku tidak tahu bagaimana persiapan Jidong, sudah sejauh mana? Pasti tidak akan mengecewakan Tuan Muda ke-9 Shen. Karena di dalam permainan kali ini, kami memasukkan banyak elemen budaya warisan tak berwujud. Detail seperti lukisan tradisional dan kaligrafi. Menurutku secara pribadi, hal terpenting dalam permainan bukanlah pertarungan bos terakhir, melainkan detail, alur cerita, dan naskah itu sendiri. Aku ingin melalui ini semua, setiap coretan, maksud kami, membuat pemain merasakan keindahan pengalaman seketika. Sudah kubilang kamu tidak boleh minum, nanti kamu tidak bisa menyetir pulang. Bos, minta tagihan. Nona Jiang. Ya. Kapan janji kontrol berikutnya? Shen Jingnian, selama periode waktu berikutnya ini, aku mungkin akan sedikit sibuk. Tolong minum obatmu tepat waktu. Jangan membuatku kerepotan ya. Baik. Namun, jika ada ketidaknyamanan fisik, segera beritahu aku ya. Oh. Aku akan mencarimu untuk kunjungan tindak lanjut setelah aku punya waktu luang. Aku akan menunggu kabarmu. Setelah kamu selesai dengan kesibukanmu, barulah. Paman kecil, pohon uang itu hampir kau tenggelamkan. Aku lihat kau pasti sedang ada masalah hati anak muda. Suruh asisten khusus Gao membawakan obat hari ini. Apa? Anda benar-benar mau minum obat secara sukarela? Aku tidak salah dengar kan? Kalau begitu, Kota Jing pasti akan mengalami perubahan besar. Rasa ini enak. Kakek Zhou, Anda datang. Kakek, apakah Anda libur hari ini? Ning Ning, aku mengundurkan diri. Mengundurkan diri apa? Ning Ning, kakekmu diganggu orang. Kakekku diganggu oleh siapa? Tentu saja, oleh Direktur Zhang itu. Direktur Zhang? Dipecat saja sudah cukup, dia malah menyuruh kakekmu membersihkan kotoran anjingnya. Ini jelas-jelas penghinaan yang disengaja, Lao Zhou. Kakek selalu menyayangiku, tidak membiarkanku menderita sedikit pun kesulitan. Namun sekarang, dia diganggu seperti ini di kantor, tapi aku tidak tahu, aku gagal melindunginya. Ning Ning, masalah ini tidak seberlebihan yang dikatakan Lao Zhou. Kakek, apa nama lengkap perusahaan kalian? Gadis ini, meskipun masih muda, tetapi jika dia benar-benar marah, karismanya, bahkan orang sepertiku yang sudah setengah baya ini, sedikit takut. Sangat menakutkan. Perusahaan manajemen properti Dwi Unggul, kami termasuk dalam departemen kebersihan di sana. Kalau begitu, kalian berdua mengobrol dulu, aku akan masuk untuk belajar sebentar. Hei Zhang, berani-beraninya, kamu mengganggu kakekku, tunggu saja sampai kamu dipecat dan dikeluarkan. Berhenti. Jiang Fuhai, jangan pikir karena pimpinan besar perusahaan datang untuk inspeksi, kamu bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk kembali bekerja. Kenapa bengong? Usir mereka sekarang juga. Nyonya Jiang datang untuk membantu, memeriksa keluhan karyawan, harus dibantu. Hei, petugas keamanan sialan, awas kau, besok kau kupecat. Direktur Zhang, sebelum bertindak lebih jauh, bagaimana kalau Anda dengarkan dulu rekaman ini? Lalu kita lihat apakah Anda masih pantas. Orang tua bangka, kalau tidak bisa membersihkan, pergi sana, memang itulah pekerjaan untuk orang tidak berguna. Direktur Zhang memang sangat arogan biasanya. Patua Jiang memang dikhianati. Direktur Zhang, tindakan mendorong,
adalah serangan fisik, menghina karyawan, adalah perundungan di tempat kerja. 2 rekaman barusan sudah saya kirimkan ke HRD kantor pusat. Menjelang kedatangan bos besar untuk inspeksi, apakah Anda benar-benar ingin kita memperbesar masalah ini? Kenapa kamu merekam saya secara diam-diam? Kenapa melotot? Meskipun matamu melotot lebar, kamu hanyalah cucu dari seorang petugas kebersihan. Memangnya kenapa kalau saya cucu petugas kebersihan? Apa masalahnya? 2 poin penting, harap Anda catat. Pertama, kakek saya adalah karyawan tetap manajemen properti. Anda tidak memberikan kontrak dan tidak membayar asuransi sosial. Anda telah melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kedua, kantor pusat sekarang menugaskan saya untuk menangani staf yang melanggar aturan. Jadi Anda punya 2 pilihan sekarang. Satu adalah mengundurkan diri sendiri. Satu lagi adalah menunggu dipecat. Pilih salah satu. Apa? Ini bagaimana mungkin? Nona Jiang, saya salah, mohon maafkan saya kali ini. Bukan padaku kau harus meminta maaf. Lau Jiang, tidak. Tuan Jiang, saya salah. Tolong maafkan saya salah. Yang perlu kau sesali, bukan aku, bukan juga kakekku, tetapi didikanmu sendiri. Aku harap sebelum kau menindas orang lain lagi, pikirkan dulu, apakah Undang-Undang Ketenagakerjaan setuju? Lau Jiang, cucumu itu sungguh sukses besar. Nona Jiang, gawat, game 3A dari keluarga Cheng menjiplak strategi hubungan masyarakat kita. Mereka secara resmi mengumumkan Akademisi Chen Yin sebagai juru bicara dan akan diluncurkan lebih awal. Materi pemanasan kita baru selesai separuh. Apa ini akan sempat? Jangan khawatir, aku bisa menanganinya. Biar aku yang tangani. Direktur Wang, saya baru saja membuat 2 video pratinjau game dan mengirimkannya ke email Anda. Sekarang, hubungi asisten akademisi Chen. Berikan itu kepada mereka untuk dilihat, dan beritahu mereka. Keluarga Cheng hanya menginginkan gelar Duta Warisan Budaya Tak Benda, tetapi kami benar-benar dapat mengubah lukisan tradisional akademisi Chen menjadi karakter yang dapat dimainkan oleh para pemain, memasuki ribuan layar. Ini berbeda. Terima kasih, kakek. Saya bisa melakukannya sendiri. Ding-ding, akhir-akhir ini kamu pasti lelah. Makanlah lebih banyak. Cepat makan. Akhir-akhir ini saya sibuk mengurus masalah game. Membuat kakek khawatir. Saya bahkan tidak menyadari bahwa pakaian dan celananya sudah sangat lusuh. Game keluarga Cheng akan diluncurkan lebih awal minggu depan. Apakah ada reaksi dari pihak Jidong? Entahlah. Kenapa kamu diam saja? Kenapa tidak kamu tanyakan saja? Baik. Paman kecil semakin sering marah akhir-akhir ini. Apakah obat herbalnya tidak mempan lagi? Kapan ayah yang bisa selesai dengan pekerjaannya? Apakah Nona Jiang masih sibuk akhir-akhir ini? Apakah besok ada waktu untuk pemeriksaan ulang? Dibeli untuk siapa? Pacar? Dia punya waktu membelikan pakaian untuk pria, tapi tidak punya waktu untuk bertemu. Jing Nian, ayo pergi. Ibu, apa ibu akan membelikan pakaian untuk lawan jenis? Tentu saja. Bukankah pakaianmu dan ayah, semua aku yang beli? Kenapa kamu menanyakan itu? Hanya bertanya saja. Oh ya, apakah akhir-akhir ini kamu masih berhubungan dengan Nona Jiang? Tidak.
Jing Nian, jika kamu lelah, naiklah ke atas, bantu aku mengembalikan pakaian yang sudah dipesan. Aku akan berbelanja sebentar lagi sendirian. Baik. Kebetulan sekali, dia ada di sini juga. Nona Jiang, semakin aku melihatmu, semakin aku merasa dekat. Kalau begitu, bolehkah aku memanggilmu Ning Ning? Kamu juga bisa memanggilku Ibu. Bu, nenek tua ini ingin menjadikanku putri angkat, lumayan lebih pintar daripada keluarga Cheng. Tidak benar. Tidak boleh terlalu terburu-buru. Bagaimana jika calon menantu idamanku ketakutan dan lari? Panggil saja Bibi Shen. Baiklah, Bibi Shen. Ning Ning. Sebenarnya, hari ini Jing Nian datang bersamaku. Aku menyuruhnya mengambil barang. Apa kamu bersedia jika aku memintanya datang untuk makan bersama? Tentu saja, tamu mengikuti kehendak tuan rumah. Ibu, Nona Jiang. Nona Jiang. Jing Nian, duduklah di sini. Baik. Bibi Jiang, lama tidak bertemu. Lama tidak bertemu. Mereka berdua sangat akrab. Ini, kenapa kau melotot padaku? Emosimu agak tinggi? Apakah perlu aku sesuaikan lagi resep obatmu? Bodoh seperti babi. Carikan kesempatan untuk mengirimnya ke Afrika untuk latihan. Anjing bodoh ini akhirnya bertingkah seperti anak muda. Jing Nian, setelah selesai makan, kau antarkan Nona Jiang pulang. Hao Tian antarkan aku. Baik. Ini sudah yang ke-6. Kue kacang hijau. Di sini benarkah seenak itu? Maafkan aku. Tidak apa-apa. Tubuh ini terlalu murni, padahal hanya bersentuhan tangan. Kenapa kau merasa malu? Bos tetaplah bos. Kenapa dia juga ikut memerah wajahnya? Bukan. Paman kecil, kenapa kau memerah? Aku emosi tinggi. Saat ditusuk jarum, tubuhku disentuh olehnya. Kenapa aku panik sekarang? Aku lihat kau, bukan emosi tinggi. Tapi kau kekurangan. Seorang pacar. Kenapa kau banyak bicara? Ayo, pergi mengemudi. Dia tidak menentang golongan anti pernikahan. Resep obatnya mulai berefek. Tuan Shen, apakah Anda keberatan jika saya mendengarkan opera? Saya juga suka mendengarkan opera tradisional. Benar atau tidak? Kalau begitu, apakah Anda suka Suolinang? Suka. Kalau begitu, saya akan putar yang ini. Ada insiden di depan. Tolong minggir. Saya seorang dokter. Nenek ini pucat di sekujur tubuh, akranya membiru. Ini serangan jantung mendadak. Waktu penyelamatan emas hanya 4 menit. Saya tidak tahu sudah berapa lama waktu terbuang sekarang. Saya perlu memberinya pertolongan pertama dengan jarum emas. Saya butuh tempat yang tertutup. Ikut saya. Nona, apakah Anda punya izin praktik dokter? Pengobatan tradisional harus dari orang berpengalaman. Gadis muda ini jelas tidak dapat diandalkan. Dia pernah menyelamatkan hidup saya.
Saya percaya padanya. Bubarlah, bubarlah. Bagaimana kondisi Nyonya Tua? Dia sudah melewati masa kritis. Hujannya sudah berhenti. Hujannya sudah berhenti. Penolong kecil. Terima kasih. Memberikan pertolongan medis adalah kewajiban. Dokter, saya tadi hanya menggunakan jarum emas untuk sementara melancarkan peredaran jantungnya. Kalian cepat bawa dia kembali ke rumah sakit untuk diobati, jangan sampai menunda pengobatan. Pertama kali bertemu saya menghubungi polisi. Kali ini bertemu lagi dengan ambulans. Kalau begitu, saya harap lain kali kita tidak bertemu dengan mobil pemadam kebakaran lagi. Terima kasih sudah mengantar saya pulang, Shen Jingnian. Apakah kamu ada waktu untuk pemeriksaan ulang hari Sabtu ini? Pergi ke Taman Shen saja. Kebetulan ibu saya ingin mengundangmu makan malam. Baiklah. Kalau begitu saya masuk dulu. Baik. Karena Cheng Zijun menyukai warna abu-abu. Abu-abu lagi, dan juga kaos polo. Jelek sekali. Nona Jiang, pacarmu lupa membawa pakaiannya. Mana ada saya punya pacar? Oh, ini saya belikan untuk kakek saya. Untuk kakekmu, pemilihan warna ini sungguh bagus, sangat cocok untuk orang lanjut usia. Shen Jingnian, setelah ini kamu sama seperti ibumu, panggil saja saya Ningning. Baik. Hati-hati di jalan saat menyetir. Ternyata bukan pacarnya. Xiaowen, kami belum menemukan dermawan kecil itu. Tidak ada pengawasan di jalan tempat kejadian itu, jadi agak sulit untuk mencarinya. Saya mengerti. Silakan pergi sekarang. Baik, Akademisi Chen. Halo, Nona Yu. Saya Cheng Zijun, CEO Grup Cheng. Ada sesuatu yang ingin saya minta bantuan Anda. Setelah selesai, Nona Yu, Oh, saya pikir siapa? Bau uangnya kuat sekali. Ternyata kalian. Akademisi Chen sudah bilang, kami tidak akan menjadi duta untuk permainan. Kalian tidak diterima di sini. Tolong segera pergi. Apakah ini benar-benar keputusan Akademisi Chen? Atau hanya keputusan Anda sendiri, Nona Yu? Tentu saja keputusan Akademisi Chen. Lukisan tradisional Tiongkok kami sangat menjunjung tinggi integritas. Tapi sayangnya ada beberapa orang yang hanya mengandalkan riasan tebal untuk penampilan luar, lalu berani berpura-pura memiliki jiwa seni. Tapi kalau dicium lebih dekat, baunya hanya pekat dan kotoran, membuat saya ingin sekali mengupas kulit tiruan sutra Anda ini. Saya mengerti, Anda cemburu pada saya, yang masih muda, cantik, dan berbakat. Anda terus-menerus bicara tentang integritas, padahal Anda sedang bersaing sesama wanita. Namun, setiap orang memiliki keterbatasan kognitif mereka sendiri, itu wajar saja. Anda, keamanan, Cepat pergi, jangan di sini. Xiaowen, Akademisi Chen, mengapa Anda keluar? ada masalah apa di sana? Kok ribut sekali? Tidak apa-apa, hanya datang dua orang yang tidak mengerti. Aku sudah menyuruh pihak keamanan untuk mengusir mereka keluar. Cepat pergi, jangan banyak tingkah, cepat, jangan berdiri di sini. Dia adalah penyelamat kecilku. Bagaimana mungkin? Dia jelas masih sangat muda. Yu Xiaowen, kamu dipecat. Nenek Chen, apakah Anda baik-baik saja? Nona Jiang, saya mohon Anda berbesar hati memaafkan kesalahan kecil ini. Ampuni saya kali ini. Anda sendiri yang berbicara tentang integritas. Saya harap Anda bisa memenuhinya lebih dulu. Jingnian, saat makan, jangan lagi mengurus pekerjaan. Paman kecil, kau sudah melihat halaman itu selama 10 menit. Menurutmu,
Apakah puncak kemegahan yang indah benar-benar bisa melampaui grup Cheng dan memenangkan penghargaan Changcheong tahun ini? Jika permainan ini selalu bisa mempertahankan kualitas materi promosi resmi, maka tidak masalah. Tapi, mempertahankan standar seperti itu terus-menerus, bukankah sulit dilakukan? Apalagi waktunya begitu singkat. Kalau begitu, mari kita nantikan. Aku juga sangat menantikan karya besar Nona Jiang. Nona Jiang? Apakah itu Ning-Ning? Oh ya, Jingnian. Sebelumnya, aku memintamu mengundang Nona Jiang. Untuk makan di Taman Shen, sudah kau undang? Bu, itu hari Sabtu ini. Ternyata dia sudah membuat janji. Anakku sudah mulai mengerti. Semua jadwal hari Sabtu dibatalkan. Halo. Tuan ke-9, ada kontrak yang sangat penting yang harus Anda tinjau hari Sabtu ini. Tunda. Selain itu, Jidong kini sudah menjadi mitra keluarga Shen. Dia pasti akan merilis game baru sebelum hari Jumat. Kita tentu harus menghormatinya dan mendukungnya. Asisten khusus Gao, bagaimana persiapan kata kunci trendingnya? Sudah diatur. 3, 2, 1. Tuan ke-9, apa kita luncurkan sekarang? Data game Jidong ini, datanya tidak begitu bagus. Tunggu instruksiku. Hanya dengan membiarkan para pemain mencicipi makanan yang kurang enak, barulah mereka akan menghargai kelezatan makanan mewah. Lunaskan kata kunci trending, dorong Nona Jiang keluar. Penghargaan Changcheong. Direktur Cheng, kita menjadi trending. Yang trending adalah perusahaan kita ya. Kawan-kawan, percayalah padaku, kalian harus memainkannya. Game AAA benar-benar berhasil kita kembangkan. Game ini luar biasa, jalan pelestarian, warisan budaya tak benda kita sangatlah sulit, penuh masalah internal dan eksternal. Aku tidak berlebihan, aku terus menangis. Mulai sekarang, Jidong dan Nona Jiang, mereka adalah idolaku. Pria tua genit ini sudah mulai berolahraga secara sengaja, benar-benar seperti musim semi telah tiba. Paman kecil, besok Nona Jiang akan memeriksamu lagi. Aku sudah menyiapkan sesuatu yang bagus untukmu. Lihatlah. Apa-apaan ini? Aku hanya membaca buku-buku tentang keuangan. Buku ini sudah kuperiksa untukmu, isi di dalamnya. Sangat ampuh untuk memikat hati wanita. Kau akan tahu setelah melihatnya. Kau pikir aku sama sepertimu? Selalu suka menghabiskan energi untuk hal-hal yang tidak berguna? Paman kecil, kalau kau tidak menghargai usahaku ini, kau akan menyesal. Benar-benar tidak tahu barang bagus. Pria yang kaku, bagaimana cara menaklukkan hati wanita? Saat bertemu perempuan, kita harus memperhatikan penampilan dan bisa juga menyemprotkan parfum mewah. Bertemu orang saja repot sekali. Di dunia nyata, apa benar ada orang bodoh yang melakukannya? Konyol. Sepertinya ini agak berlebihan. Ini tidak pasti, dia benar-benar pembawa keberuntungan bagi suami. Awalnya, keluarga Cheng kita bisa bekerja sama dengan keluarga Shen, tapi kamu bercerai dengannya, jadi kerjasama ini hilang begitu saja. Bagaimana kalau kamu kembali menipu gadis desa kecil itu untuk kembali? Baik. Jiang Ning, mari kita menikah lagi. Aku akan memberimu 20% saham. Ya ampun,
Bagaimana bisa ada orang yang sebegitu narsisnya sepertimu di dunia ini? Kak, aku tidak tertarik padamu. Bisakah kamu berhenti menggangguku dalam mengejar karier? Aura yang kuat. Maafkan aku, Ning. Aku datang terlambat. Kenapa kamu baru datang? Bagus, Jiang Ning. Baru 1 bulan setelah kita bercerai. Kamu sudah main mata dengan pria liar lain, ya? Bajunya bahkan tidak bermerek. Aku lihat baju dan sepatunya. Pasti sewaan, kan? Usianya juga tidak muda. Jiang Ning, apakah seleramu menurun drastis? Setelah meninggalkan keluarga Cheng, aku mengingatkanmu dengan baik, hati-hati, jangan sampai ditipu oleh pria tua ini. Pria tua? Kau berani memukulku? Lalat yang mengganggu lebih baik dibasmi saja. Jika kau merusaknya, aku akan membereskannya. Baiklah. Tolong pegangkan ini untukku. Baik. Kau mau melakukan apa? Ini adalah penyerangan yang disengaja, kau. Cheng Zijun, kau sendiri yang mencari masalah. Cheng Zijun, ini akibat ulahmu sendiri. Cheng Zijun, sekarang kamu hanya perlu melakukan satu hal ini baik-baik, yaitu kembali ke kantormu. Dan tunggu, Jidong, mengirim surat minat akuisisi ke keluarga Cheng. Mengerti? Mengerti. Ayo pergi, jangan biarkan hal ini mengganggu waktu kencan berharga kita. Ayo. Sudah puas memukulnya? Sudah puas. Setelah ini, dia pasti tidak akan menggangguku lagi. Maaf ya, situasinya tadi khusus karena berpura-pura menjadi pacarmu. Itu kurang sopan. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku seharusnya berterima kasih padamu. Lain kali aku akan mentraktirmu makan. Baik, lain kali kamu yang traktir. Nenek, Ayah Jiang sudah datang. Selamat siang, Bibi Shen. Ning hari ini benar-benar cantik. Ayo, masuk. Paman kecil, kamu memakai parfum? Kamu salah cium. Mana mungkin aku memakai parfum? Ning. Aku akan bertanya sesuatu yang lancang ya. Laki-laki seperti apa yang kau sukai? Tentang pertanyaan itu, aku belum memikirkannya. Sekarang aku hanya ingin belajar dengan baik dan masuk universitas terbaik. Kalau begitu, apa kau suka yang tampan? Yang pandai menghasilkan uang? Dan juga sangat tinggi? Dan punya 8 bungkah perut? Oh, punya penampilan, punya uang, tampan, dan pria tampan dengan perut berbungkah-bungkah. Siapa yang tidak suka? Aku juga manusia biasa, aku tidak bisa menolaknya. Ning. Duduklah di sampingku. Kedua lajang ini, aku muak melihat mereka. Aku mau duduk bersama nenek. Qingdian, tangan gadis ini cenderung lembut. Cangkang udang dan kepiting ini terlalu keras. Sudah dikupas. Ingat, kupas lebih banyak untuk Ning. Ya. Baik.
Astaga, Ada apa? Kau tidak suka makan kepiting? kalau begitu, kupas saja seekor udang untukku. Mengupas seekor udang membutuhkan 45 detik. Aku bisa menandatangani kontrak jutaan rupiah, Tuan muda ke-9 Shen sungguh hebat. tetapi kau adalah dokter pribadiku. Anggap saja sebagai investasi kesehatan. Tidak rugi. Baiklah, udang bernilai Rp1.000.000, aku harus menikmatinya baik-baik. Ada peluang. Apa kau suka dengan ayah Jiangku? Tidak usah ikut campur. Apa maksudmu ayah Jiangku? Tidak tahu sopan santun? Lalu kenapa kau mengupas udang dan kepiting untuknya? Sudah kukatakan, dia adalah penyelamat hidupku. Aku melihatmu saat kau menyelamatkannya terakhir kali. Ulang tahunnya Kamis depan, sehari setelah penghargaan Changchong. Ingat untuk membelikannya hadiah, ya? Aku tidak akan menghabiskan uang untuk orang yang tidak memiliki hubungan darah denganku. Bukankah dia penyelamat hidupmu? Bukankah aku sudah membayar biaya pengobatannya? Apa aku tidur lama sekali? Ah, jalan agak macet. Baru saja sampai. Oh, benar. Hari ini pemeriksaan ulangmu. Setelah kau pulih, kau tidak perlu minum obat lagi, kau sudah sembuh total. Jadi, aku tidak akan bisa bertemu dengannya lagi. Oh, benar. Waktu sudah larut hari ini. Lain kali, jika datang lebih cepat, aku akan mengundangmu minum teh di rumah. Terima kasih, Shen Jingnian. Sekarang juga belum terlalu larut. Pemimpin keluarga Shen yang terhormat begitu terburu-buru hanya untuk secangkir teh. Orang yang tidak tahu mungkin mengira aku ini proyek penting. Yang takut hilang. Hari Rabu, upacara penghargaan. Changchong, kau akan menghadirinya. Alasannya? Ah, itu hanya mimpi. Asisten khusus Gao, terima undangan, pemberian penghargaan. Penghargaan Changchong, dan belikan aku tas H yang terbaru lagi. Harus sudah ada sebelum hari Jumat. Oh ya, apa aku terlihat sangat tua? Aku rasa tidak. Akhirnya datang juga. Shen Jingnian? Kau ganti gaya ya? Tunggu aku di sini. Apa yang kau janjikan waktu itu masih berlaku? Hal yang kujanjikan terakhir kali, apakah masih berlaku? Jika aku bisa mengalahkanmu, kau berjanji memberiku satu syarat, bagaimana? Jika kau bisa mengalahkanku, coba saja.
Aku menang. Jadi, kau ingin aku menyanggupi apa? Menghadiri penghargaan Chang Kyong dan menerima hadiahnya sendiri. Keluarga Cheng sudah dihancurkan oleh puncak kemegahan yang indah dan tidak bisa bangkit lagi. Cheng Zijun bukan lagi targetku. Dia tidak pantas menjadi alasanmu naik ke panggung. Lampu sorot itu dan piala itu adalah milikmu. Kaulah orang yang paling pantas berdiri di sana. Kehadiranmu untuk menerima hadiah juga merupakan dukungan bagi para pemain yang mendukungmu dan sebuah bukti bahwa mereka tidak salah memilih. Aku sudah sampai. Meskipun itu adalah taruhan kita, tetapi apapun yang terjadi, keputusan ada di tanganmu. Shen Jingnian, aku masih menyukai dirimu yang dulu. Aku tahu. Wah, di kalangan kita ada wanita secantik ini? Jangan-jangan dia artis internet yang diundang? Siapa yang bersamanya itu? Bos besar yang tidak terkenal? Aura dia kuat sekali. Seolah-olah acara penghargaan malam ini memang disiapkan khusus hanya untuknya. Nona Jiang, Anda sudah datang? Ning Ning, apa yang kita lakukan di sini? Penghargaan Chang Chiong, ini penghargaan apa? Ini penghargaan terbesar di dunia game. Tapi tidak penting. Singkatnya malam ini, aku akan menjadi kebanggaanmu. Ayah lihat saja nanti. Hao Tian, aku melihat Ning Ning. Ning Ning benar-benar cantik. Ayah Jiang memang hebat. Dia masih bisa mengendalikan suasana. Benar-benar menantu impian yang kuinginkan, aku tidak salah pilih. Selanjutnya, pemenang penghargaan Chang Chong akan diumumkan. Puncak kemegahan yang indah. Game Jidong. Selamat kepada Direktur Wang. Direktur Wang, semoga kita bisa bekerja sama. Jidong pasti akan melesat tinggi. Ning Ning, kita benar-benar beruntung hari ini bisa berdiri di samping pemilik yang memenangkan hadiah besar ini. Sekarang kami mengundang penanggung jawab Game Jidong untuk naik ke atas panggung menerima penghargaan. Ning Ning, kenapa dia belum naik ke panggung untuk menerima penghargaan? Kakek, tolong pegang ini untukku. Ning Ning, kamu? Wanita cantik ini ternyata adalah pemegang saham misterius Jidong. Tidak disangka, Nona Jiang sangat cantik dan menawan. Selamat. Terima kasih. Penghargaan Chang Chiong ini, separuhnya, ingin saya persembahkan untuk berterima kasih kepada semua pemain. Puncak kemegahan yang indah tidak menyia-nyiakan harapan kalian. Separuh lainnya, saya ingin berterima kasih kepada seseorang yang selalu mendukung saya secara diam-diam dari belakang. Jika bukan karena dia, saya mungkin tidak akan berdiri di sini. Ning Ning, dia memenangkan penghargaan Chang Chong. Nenek, aku punya firasat. Aku akan punya bibi baru sebentar lagi. Apa? Maksudmu, aku akan punya menantu perempuan? Kalau bukan Ning Ning, aku tidak mau. Saya sangat senang bisa bertemu dengan Anda hari ini. Ning Ning di keluarga Anda ini benar-benar cantik dan pintar. Saat pertama kali melihatnya, saya langsung merasa dekat dengannya. Aduh, Xiao Shen dari keluarga Anda juga sangat luar biasa, sukses di usia muda. Dia memujimu. Ning Ning kami ini, sejak kecil, hidupnya sudah sulit. Sekarang, ada yang menyayanginya seperti Anda, saya jadi lega. Anda tenang saja. Coba Anda katakan, kita yang sudah jadi orang tua ini, bukankah hanya mengharapkan mereka sehat dan bahagia saja? Shen Jingnian, bukankah ini pesta perayaan? Apa mereka salah paham ya? Tidak salah paham kan?
Kenapa suasananya seperti pertemuan antar keluarga? Tidak benar, kan? Bibi kecil, mobilnya sudah datang. Kalau begitu, terima kasih atas jamuannya, Bibi Shen. Kami pulang dulu. Jangan sungkan. Sama sekali tidak merepotkan. Ning Ning, nanti ajaklah kakekmu sering-sering datang bermain ke Taman Shen. Baik. Terima kasih, Bibi Shen. Sampai jumpa lagi, Bibi Shen. Ya, Sampai jumpa, sampai jumpa. hati-hati di jalan ya. Kakek hati-hati. Xiao Shen, Anda repot-repot. Xiao Shen, terima kasih atas bantuannya. Jingnian, mengemudilah pelan-pelan, tidak usah terburu-buru pulang. Nenek tua ini datang lagi. Aku setuju dengan pernikahan ini. Sangat serasi. Jiang Ning, selamat ulang tahun. Terima kasih atas hadiah dari Tuan Muda ke-9 Shen. Tasnya sangat cantik, sangat mahal, dan aku sangat menyukainya. Tenang kalau kamu suka. Setiap kali aku bersamamu, jantungku berdebar kencang. Kamu membuatku merasakan untuk pertama kalinya apa artinya jatuh cinta. Apa Shen Jingnian sedang menyatakan perasaannya padaku? Itu adalah pertama kalinya aku bertemu dengannya. Ikat rambut yang hilang ternyata diambil olehnya. Ada ribuan masalah dalam hidup dan kematian, tetapi cinta yang tak terbalas tak tersembuhkan. Jiang Ning, aku adalah orang yang sangat mencintai uang. Sebelum bertemu denganmu, angka di kartu bank selalu menjadi prioritas utama. Namun mulai hari ini, aku mencintaimu lebih dari segalanya. Tapi aku tidak ingin menikah. Aku juga begitu. Kita bisa mencoba berkencan secara diam-diam. Shen Jingnian, ini sudah larut, saatnya pulang. Minggu lalu kamu mengizinkanku untuk naik dan minum teh. Teh apa yang belum pernah diminum oleh Tuan Muda ke-9 Shen? Teh sampai-sampai teh di rumahku ini kurang? Ya, hanya teh darimu yang kurang. Suatu hari nanti, aku akan membuatnya mau menikah.